Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari koordinator lapangan atau korlap demo buruh atas pembakaran halte bus dapat dihukum. Jadi sebutnya, dalam hal Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini banyak yang menantangnya, sampai banyak melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat dan juga banyak melibatkan mahasiswa di dalam demonstrasi tersebut karena dianggap Undang-Undang Cipta Kerja ini merugikan daripada buruh terkait dengan gajinya dan juga masalah cutinya, banyak katanya dirugikan. Di samping itu juga pemerintah katanya lebih berpihak kepada investasi atau pengusaha daripada buruh, sehingga buruh adalah marah. Sehingga dalam hal ini banyak yang melakukan demonstrasi di tengah-tengah masyarakat, dan banyak juga baik dari mahasiswa, baik daripada anarko, anak-anak muda, anarko katanya, dan lain sebagainya. Dan mereka biasanya ada koordinatornya masing-masing atau korlapnya di lapangan masing-masing. Ada yang membawanya dan mengajaknya juga ada mungkin. Sehingga mereka di bawah koordinator dalam melakukan demonstrasi tersebut, mereka di bawah pengawasan daripada koordinator lapangan atau korlap. Jadi siapapun yang bisa masuk di dalam barisan tersebut itu harus seizin daripada korlap. Koordinator lapangan tidak boleh bebas. Makanya sampai ada itu pegang-pegangan tangan supaya tidak ada yang menyelusup masuk ke dalam barisan tersebut. Itulah yang saya lihat. Jadi ada dialog dalam YouTube. Dalam YouTube ada dialog. Kelihatannya dialog itu ada yang menyatakan bahwa korlap yang membakar itu yang harus dihukum. Karena dia yang membakar, dia yang bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Itu yang harus dia yang dihukum. Sedangkan korlap atau koordinator lapangan katanya tidak bisa dihukum. Itulah menurut mereka. Tetapi kalau pembakaran halte bus tersebut yang dekat Sarinah, itu katanya halte busnya dekat Sarinah yang dibakar tersebut. Sarinah Jakarta. Korlap ataupun koordinator lapangan dengan demo buruh yang melakukan pembakaran berdasarkan hukum pidana kalau dilihat dari sudut hukum pidana. Jadi korlap itu atau koordinator lapangan dengan yang melakukan demonstrasi bersama-sama buruh atau pihak lainnya yang melakukan pembakaran berdasarkan hukum pidana dapat dilihat dari sudut hukum pidana. Kalau dari sudut hukum pidana disebutkan bahwa koordinator lapangan tersebut bisa dipidana. Kalau saya menyatakan itu bisa dipidana karena korlap inilah yang bertanggung jawab atas daripada demonstrasi tersebut. Dan juga perlu diketahui dalam hukum pidana ini ada yang disebut turut serta. Turut serta ini kaitannya ke pembagian tugas. Jadi kalau ada antara korlap dan juga daripada pelaksana pembakaran tersebut, ini namanya kerjasama. Karena kerjasama yaitu disebut dalam hukum pidana turut serta. Berarti ada pembagian tugas. Tugas daripada korlap yaitu membawa orang-orang itu untuk demonstrasi, mungkin mengajaknya dan sebagainya. Dan juga dan orang-orang yang demo tersebut melakukan pembakaran. Jadi di sini ada pembagian tugas. Jadi korlap ini tugasnya adalah mengendalikan orang-orang yang ikut demonstrasi atau mengawasinya atau mengikutkannya. Sedangkan daripada pembakar itu dia sebagai pelakunya. Jadi di mereka ada pembagian tugas. Hal ini sering dalam hukum pidana, seperti dalam kasus pembunuhan umpamanya. Di dalam kasus pembunuhan itu ada 5 orang yang melakukan pembunuhan itu. Tetapi masing-masing itu punya peranan atau tugas masing-masing. Yaitu ada tugas yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut. Kedua, ada orang yang mengawasi orang-orang, siapa yang mengawasi orang itu, mengawasi orang-orang supaya tidak dicurigai. Dan juga nanti
ada orang yang melakukan pembunuhan itu secara langsung. Kemudian setelah selesai pembunuhan itu, ada juga supir nanti yang membawa mereka melarikan diri entah ke daerah mana. Sehingga nanti kalau ditangkap, lima-limanya ini bisa dihukum. Yang namanya disebut turut serta dengan peranan atau tugas masing-masing. Sehingga mereka dapat dihukum nanti. Jadi semua harus dihukum. Tidak boleh hanya pelakunya saja. Karena seperti Korlap ini kan dia yang mengatur barisan tersebut dan semua tanggung jawabnya itu. Dan juga mungkin siapa-siapa saja yang ikut dalam hal itu tugasnya. Tentu dia sudah bertanggung jawab atas perilaku mereka. Dan dia sudah menyadari perilaku yang demo tersebut dia bisa pertanggungjawabkan sehingga diikutkannya dalam demonstrasi tersebut. Sehingga kalau ada yang terjadi yang melakukan pelemparan, ini sama juga Korlap itu ikut bertanggung jawab. Jadi turut juga dia sebagai pelaku. Pelaku seperti juga si pembakar itu sendiri dan juga si Korlap itu sendiri. Itu sama-sama pembagian tugas saja itu. Yang namanya di dalam hukum pidana turut serta dengan tugas masing-masing atau dengan pembagian tugas masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas sebagai perkara pembunuhan tersebut. Jadi ini intinya Korlap ini dengan pembakar daripada halte bus tersebut adanya turut serta. Turut serta berarti kedua-duanya sama-sama dihukum, diproses di muka hakim nanti. Sehingga nanti hakim bisa menjatuhkan hukumannya sesuai dengan perbuatannya. Jadi dengan demikian Korlap tetap bisa dihukum dengan turut serta dengan si pembakar tersebut. Sekian dan terima kasih.